Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Khalil Gibran. Saya mahasiswa dari Universitas Siber Asia pada jurusan PJJ Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan isi sekaligus refleksi dari esai yang saya tulis berjudul Literasi Data dan AI, Kunci Sumber Daya Manusia Unggul di Indonesia. Ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Lia Dewinta. Topik ini saya pilih karena saya melihat adanya kesenjangan nyata antara pesatnya perkembangan teknologi, terutama AI, dan kesiapan sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapinya. Esai ini saya susun sebagai bentuk keprihatinan sekaligus dorongan untuk membangun kesadaran akan pentingnya literasi digital di tanah air. Pada paragraf pendahuluan, saya sengaja memulai dengan gambaran besar tentang revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Hal ini saya lakukan untuk memberi konteks global bahwa isu ini bukan hanya masalah teknis, tetapi menyangkut daya asing bangsa. Saya ingin menunjukkan bahwa Indonesia tidak bisa hanya menjadi penonton di tengah kemajuan teknologi. Maka dari itu, saya menegaskan bahwa literasi data dan AI bukan lagi keterampilan tambahan, melainkan sebuah keharusan. Pada paragraf isi pertama, saya memulai bagian isi dengan literasi data, karena menurut saya ini adalah fondasi dari semua pemanfaatan teknologi digital. Tanpa pemahaman data, AI hanya akan menjadi alat tanpa makna. Saya juga menyisipkan kutipan dari World Bank dan data kata data untuk memperkuat urgensi ini. Saya juga menambahkan kutipan terkenal, yaitu data is the new oil, sebagai penguat bahwa data bila tidak diolah tidak akan bernilai. Secara pribadi, saya merasa bahwa kita seringkali dikelilingi oleh data, tapi tidak memiliki kemampuan kritis untuk menggunakannya. Pada paragraf isi kedua, setelah membahas data, saya lanjut ke AI, karena menurut saya AI adalah bentuk konkret dari pemanfaatan data. Saya ingin menunjukkan bahwa AI bukanlah konsep futuristik yang jauh dari kita, justru saat ini sudah diterapkan di layanan publik, startup, dan e-commerce. Namun, saya juga menyampaikan bahwa penguasaan AI tidak bisa instan. Harus ada pemahaman mendalam yang berakar pada kemampuan dasar seperti berpikir logis, literasi digital, hingga etika teknologi. Inilah alasan saya memposisikan AI di tengah-tengah, sebagai jembatan antara fondasi dan tantangan yang akan saya bahas selanjutnya. Pada paragraf isi ketiga, saya tulis berdasarkan pengamatan dan pengalaman pribadi. Saya melihat masih banyak sekolah, terutama di daerah yang bahkan belum memiliki akses internet yang layak. Kutipan dari Irianto dan kawan-kawan, saya pilih karena memiliki realitas bahwa pembelajaran AI masih elitis dan belum merata. Saya merasa penting untuk menyoroti program digital talent scholarship dari Kominfo sebagai salah satu solusi nyata yang sudah ada, tapi perlu diperluas. Penulisan paragraf ini saya tunjukkan agar pembaca tidak hanya melihat masalah, tapi juga potensi solusi yang dapat kita dorong bersama. Di bagian simpulan, saya menegaskan bahwa literasi data dan AI bukanlah ranah teknisi atau akademisi semata. Ini adalah urusan seluruh lapisan masyarakat. Saya ingin mengajak semua pihak untuk melihat sebagai investasi jangka panjang bangsa. Penulisan ini bukan hanya sebagai tugas akademik, tetapi juga sebagai bentuk suara saya terhadap arah masa depan pendidikan dan teknologi di Indonesia. Harapan saya, generasi mendatang bukan hanya bisa memakai teknologi, tetapi juga bisa menciptakan dan mengendalikannya. Demikian refleksi sekaligus pemaparan dari esai saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga gagasan kecil ini
bisa menjadi bagian dari diskusi besar tentang masa depan bangsa. Sekian dari saya. Jika ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.